Baik, bertemu kembali bersama saya di part yang terakhir mata kuliah keamanan komputer dan berbicara mengenai data backup sama disaster recovery ya. Nah, part yang terakhir ini kita akan berbicara mengenai physical security ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di part awal, physical security itu akan berbicara mengenai bagaimana kita melindungi segala hal yang memiliki fisiknya, seperti ruangan, gedung, bangunan, PC, server, dan seterusnya. Ini ya. Physical security is the first layer of protection for computer and data. Jadi adalah perlindungan pertama dari perlindungan mengenai komputer sama datanya kita ya. Kemudian it involves the protection of assets such as hardware, network, and data from attacks that cause loss or damage. Jadi dia ini, physical security ini adalah terdiri dari perlindungan kepada hardware, jaringan, sama datanya kita dari orang-orang yang melakukan penyerangan yang bisa menyebabkan data kita itu menjadi rusak sama hilang ya. Kemudian there are various factors that affect the physical security. Ada beberapa faktor yang berdampak ataupun berpengaruh terhadap physical security ya. Seperti damage, dampaknya itu, kemudian theft, pencurian, kemudian dust, yaitu debu ya, kemudian fire, api, kemudian water, air, kemudian flood, banjir, dan juga gempa bumi dan seterusnya ya, tergantung sama lokasi dari si servernya ataupun data centernya itu berada. Nah, terus kalau gambarnya adalah seperti ini ya. Physical security itu prevent any unauthorized access ya to the computer system. Dia mencegah ya segala hal ataupun semua orang yang tidak berhak akses ke komputer sistem. Kemudian dia juga mencegah tampering ataupun stealing of data from the computer system ya, mencegah pencurian data. Kemudian protect the integrity of the data stored in the computer. Dia melindungi ya faktor ataupun variabel integritas data di media penyimpanan kita. Kemudian dia mencegah ya the loss of data atau damage to system against any natural calamities ya. Jadi dia mencegah segala bentuk kerusakan, kehilangan data dari bencana alam ya, dari bencana-bencana seperti itu ya, bencana-bencana natural. Kemudian lanjut, bagaimana cara kita melakukan ya ataupun mempraktekkan physical security-nya itu ya. Kita bisa menggunakan yang pertama adalah gembok ataupun kunci, locks ya. Seperti ini. Kalau PC itu kita bisa lakukan gembok seperti ini, dikunci di mejanya dia, diikat gitu. Kemudian untuk monitor kita bisa menggunakan kabel perlindungan seperti ini ya. Locks. Nah, kalau kalian lihat di lab ya, lab yang punya laptop, nah itu pasti akan ada lock disangkutkan ataupun dikaitkan ke laptopnya masing-masing ya. Jadi tidak bisa digeser-geser, tidak bisa diangkut laptopnya. Kemudian kita bisa juga menggunakan biometrik ya. Refer to the identification or identity verification of individual based on their karakteristik ya. Jadi dia lebih mengarah ke proses identifikasi ataupun pengenalan, verifikasi pengenalan ya terhadap individu berdasarkan karakteristik yang mereka miliki ya. Misalnya berdasarkan fingerprinting ataupun sidik jari gitu. Kemudian retina, pengenalan retina, kemudian iris, pengenalan iris, kemudian voice recognition, pengenalan suara kita, kemudian face recognition, pengenalan wajahnya kita, kemudian vein structure recognition, itu adalah struktur pengenalan struktur dari pembuluh darah venanya kita. Jadi sudah lebih masuk ke situ ya, sudah lebih modern, jadi mengenali
pembuluh darah venanya kita. Kemudian fire prevention ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mencegah ya bencana dari api ya. Fire accident may occur because of a short circuit which may cause heavy loss and destruction. Jadi katanya bisa jadi penyebabnya adalah korsleting ya, short circuit. Nah, bagaimana cara pencegahannya adalah make sure all the emergency doors and corridors are kept clear ya. Jadi kita harus memastikan segala koridor sama pintu-pintu yang ada pada institusinya kita itu aman ya, ataupun bekerja ataupun bisa bekerja secara utuh ataupun pulih full ya gitu. Kemudian use good quality wiring, tools and equipment. Jadi kita harus menggunakan kabel-kabel yang berkualitas, tool-tool yang berkualitas, sama peralatan yang berkualitas. Avoid using equipment that gives a mild electrical shock ya. Jadi kita harus menghindari penggunaan dari peralatan-peralatan yang bisa menimbulkan percikan api dari listrik gitu ya. Kemudian keep the room dust free and remove all the scraps as soon as possible. Jadi kita harus memastikan bahwa ruangan data centernya itu bersih dari debu. Kemudian know how to use a fire extinguisher. Jadi kita harus memastikan kita bisa menggunakan pemadam api yang ada di situ ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa kita itu mengetahui ya siapa yang harus ditelepon kalau terjadi situasi yang darurat ya. Jadi nomor-nomor kontak penting itu harus kita ketahui. Kemudian at the end of the day, always unplug the appliances. Jadi kita harus mencabut segala jenis kabel yang berhubungan dengan peralatan yang kita miliki ya. Kemudian ensure that the trash is emptied regularly ya. Jadi tong sampahnya kita itu harus dibersihkan setiap hari. Karena kan isinya bisa jadi puntung rokok yang masih nyala. Terus bisa juga ada kertas di dalamnya, hal-hal ataupun yang lain yang mudah terbakar. Nah, itu bisa merembet dan bisa mengakibatkan kebakaran dari situ. Kemudian penggunaan HVAC ya, untuk mengukur ini ya, heating, ventilating, and air conditioning ya. Jadi pengukur panas, ventilasi udara, sama udara ya, ventilating sama air ya, ventilasi sama udaranya kita. Nah ini HVAC ini digunakan di indoor ya, di ruangan yang tertutup ya. Digunakan untuk mengontrol temperatur suhu ya. Kemudian digunakan untuk adequate ventilation, menjernihkan saluran ventilasi. Kemudian untuk menjamin dari kualitas ruangan indoor ya. Nah ini adalah HVAC. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengamankan laptopnya kita dari pencurian ya. Pencurian itu mengarahkan kita ke disclosure of information ya, such as username, password, confidential data, and other networking details related to connecting the laptop to the corporate or internet environment ya. Jadi jika laptopnya kita itu sudah tercuri, orang bisa buka, orang bisa akses, orang bisa konekkan ke internet. Nah, jika mereka berhasil tembus, mereka akan mendapatkan username, password, sama data-data pentingnya punya kita. Jadi bagaimana cara kita untuk mengamankan hal tersebut? Do note the laptop serial number and keep it safe ya. Jadi kita harus mencatat ya, minimal mencatat lah ya. Kalau mengingat kan nggak mungkin bisa serial number ya laptopnya kita ya. Kemudian choose laptop skin in order to recognize it easily ya. Jadi kita bisa melakukan penempelan stiker ataupun skin laptop supaya kita bisa dengan mudah mengenali ya
laptop yang kita itu jika tercuri ya. Kemudian report laptop theft immediately ya. Jadi kita harus melaporkan pencurian laptop itu sesegera mungkin. Nah, hal yang tidak perlu kita lakukan adalah do not leave the laptop unattended ya. Jadi jangan meninggalkan barang-barang berharga laptop kita di misalnya di car, di mobil, ataupun di kantor, ataupun di rumah. Ya. Kemudian do not forget the password and avoid sharing it with other ya. Jadi kita jangan sampai lupa passwordnya kita, dan jangan lupa juga ataupun jangan pernah memberikan ya, men-sharing password yang kita miliki ke orang lain ya. Jadi privasinya ya kita saja yang tahu ya laptopnya, passwordnya kita itu seperti apa. Nah, countermeasure-nya ya. Bagaimana cara solusinya? Encrypt sensitive data and backup everything on the backup ya. On the laptop ya. Jadi kita bisa melakukan enkripsi data yang penting-penting ya di laptopnya kita itu. Jadi walaupun sudah tercuri, si pencuri tidak akan bisa akses ya, karena ya sudah terenkrypt. Kemudian kita bisa melakukan setting BIOS, password ya. Kemudian kita bisa install tracking tool ya, kita bisa nge-track datanya kita menggunakan tool tertentu yang bisa membantu kita untuk mengetahui lokasi dari laptop yang tercuri ya, lokasi dari pencuri itu. Kemudian use strong hardware based security ya. Jadi kita menggunakan software-software yang memang tujuannya untuk mengamankan gitu ya. Consider purchasing laptop PC insurance. Jadi kita harus mempertimbangkan juga kalau laptopnya kita itu berisi data-data penting, kita asuransikan. Nah, kemudian add third party privacy protection for highly sensitive data. Nah, jadi kita bisa menambahkan tool pihak ketiga yang berfungsi untuk melindungi ya ataupun memprotek file-file yang penting di laptopnya kita itu. Oke. Nah, summary-nya, backup is required in situation ya. Proses backup itu penting ya, diperlukan pada situasi-situasi seperti kegagalan hardware, laptopnya kita tuh kecuri, kemudian sistemnya kita tuh crash, misalnya di blue screen seperti itu ya. Kemudian sama bencana alam ya. Selanjutnya, user need to back up whenever there are change to important file ya. Jadi si pengguna itu seharusnya melakukan backup pada file-file yang baru saja diedit ya, diupdate gitu. Jadi secara real time intinya seperti itu. So that a latest copy will be available even if the original one is lost ya. Jadi secara real time itu akan cepat sekali backupnya sehingga risiko untuk hilangnya data itu menjadi minim ya gitu. Kemudian online backup or remote backup is the method of offsite data storage where hard drive content are regularly back up to another computer on the internet ya. Jadi proses secara backup ataupun istilahnya remote backup ya, backup secara online gitu ya. Kinerjanya ataupun prosedurnya adalah melakukan backup ke another komputer di internet ya. Jadi kita melakukan backup ke komputer lain di internet ataupun server di internet. Kemudian ada 3 kategori dari jenis-jenis backup ya. Ada normal, ada incremental, sama diferensial. Selanjutnya ada physical security involves the protection of asset ya. Jadi perlindungan fisik ataupun physical security itu melibatkan perlindungan pada aset-aset yang kita miliki seperti hardware, network, jaringan, sama data ya dari penyerang. Kemudian pencurian laptop itu akan menyebabkan kita untuk berisiko hilangnya informasi ya ataupun datanya kita. Selain itu, si penyerang bisa saja ya, peluangnya tetap ada untuk memperoleh informasi seperti username, password, sama data-data yang penting pada laptop yang kita miliki ya.
Nah, checklistnya adalah kita harus melakukan backup dokumen, foto, favorit, email, dan seterusnya pada CD, DVD, atau segala jenis media backup maupun offline ataupun online ya, untuk pencegahan ya. Nah, backupnya kita itu juga harus dilakukan secara reguler ataupun secara berkala. Keep backup data in safe ya, place. Jadi tempat-tempat yang aman. Mau offline cari tempat aman, mau online pasanglah password. Keep multiple backup copies of important data. Nah, jadi kita juga bisa melakukan backup data itu berkali-kali pada file yang kita anggap penting benar. Kemudian use encryption technique to protect ya. Kita bisa menggunakan juga metode enkripsi untuk melindungi data kita. Check for automated backup and scheduling feature when selecting a backup tool or service, as manual backup are vulnerable to human error ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pengecekan secara otomatis untuk backup sama penjadwalan backupnya ya. Pada tool-tool yang kita gunakan, itu pasti ada fitur seperti itu ya. If you are using an online data backup and recovery service, please check service provider stability and track record. Nah, jadi kalau kita menggunakan pihak ketiga, kita juga harus mengecek ya, memeriksa track record perusahaan tersebut, software tersebut, sama kehandalan, stabilitas dari software tersebut. Kemudian continuously verify your backup process for its effectiveness ya. Jadi kita harus secara berkala juga ya, secara kontinu melakukan verifikasi proses backupnya kita ya. Jadi sekali-sekali lah ya, kita pantau ya, kita ikuti proses backupnya kita itu. Jangan sampai ada file-file yang terlewat untuk di backup ya, gitu. Kemudian untuk physical security-nya, survey the building and deals with obvious problems ya. Nah, jadi kita harus melakukan survei pada gedung yang kita akan melindungi gitu ya. Kemudian tujuannya untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di gedungnya itu ya. Kemudian kita bisa menggunakan kunci ataupun gembok yang kuat untuk pintu-pintu ataupun jendela. Kemudian kita bisa menginstal air conditioning AC ya yang tepat, sama fire detection system, sensor api ya, in special room ya, ruangan-ruangan yang spesial seperti ruangan server, ruangan data center, dan seterusnya. Kemudian kita bisa maintain a temperature of less than 30 degree. Kita bisa merawat ya ataupun mengatur suhu temperatur kurang dari 30 derajat ya. And a humidity between kelembapan ya dari 20 sampai 80% pada ruangan komputer. Kemudian maintain a backup of sensitive information and keep it in a safe place ya. Jadi kita bisa backup file-file yang penting, sensitif ya, pada tempat-tempat yang aman. Kemudian minimize the amount of paper and sensitive information left on desk ya. Jadi kita harus mengurangi penggunaan kertas dan penyimpanan media-media informasi yang penting di mejanya kita. Ya. Kemudian lock the document in cabinet ya. Jadi kita bisa membeli file-file kabinet ya. Terus dokumen kita itu bisa simpan di situ. Nah, keuntungannya adalah file kabinet itu anti api ya. Jadi kalau kebakaran itu bisa melindungi data-data yang ada di dalamnya ya. Oke, begitu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan ke berapa ini ya? Mengenai data backup and disaster recovery ya. Jadi saya berharap kalian bisa memahami materi yang saya berikan. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian share, kemudian subscribe ya, berlangganan, dan juga bisa bunyikan tombol lonceng notifikasi supaya bisa mengetahui ya video-video secara update ya.
Kemudian kalian juga bisa mengomentari video ini jika memiliki pertanyaan ya. Atau japri ke saya, atau kita bisa omongkan di WA grupnya kita ya. Saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kali ini. Selamat sore dan salam budi luhur.